menyelenggarakan dialog acara Kita Bicara yang pagi ini akan berbicara tentang perkuliahan selama COVID-19. Dan Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah, SE, Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Kita di studio, Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah, SEMM. Beliau adalah Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat ya, Bu Aisyah. Ya. Perkuliahan ini kan memang merupakan sesuatu yang amat penting dalam pendidikan, terutama tentunya perguruan tinggi. Namun dengan adanya COVID-19, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap perguruan tinggi ada kebijakan yang diatur agar perkuliahan ini tetap dilakukan tapi dengan berbagai syarat. Nah, bagaimana Ibu memandang ini? Terima kasih Pak Peter, Ya. dan salam hormat saya untuk Baik. semua peserta, semua yang mendengar. Kami dari Universitas Medan Area lebih kepada konsep dengan daring dan fisikal. Oh, Sebenarnya yang sekarang itu dilaksanakan karena adanya wabah ini, mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak. Kita lebih terdorong kepada bagaimana kondisi proses belajar mengajar, karena termaktub dalam Tridharma Perguruan Tinggi poin nomor 1 pendidikan. Kemudian kami dari pihak kampus Universitas Medan Area lebih mengasumsikan bahwa terkait dengan hal-hal yang diberikan oleh pemerintah, regulasi PP nomor 21 tahun 2020, kemudian ada Permenkes 9 tahun 2020 tentang PSBB, maka kita mengadakan perkuliahan itu dengan daring, tidak lagi dengan fisikal. oh, Nah, perkuliahan ini lebih kepada bagaimana saat yang kita sudah melewati pandemi ya, kita sudah di new normal, bahwa kita berada di kampus atau berada di rumah, kemudian mahasiswa juga berada di rumah. Mereka akan mengadakan satu penyesuaian terhadap apa yang diberikan oleh pihak kampus. Yeah. Baik pembelajaran yang diberikan itu berupa daring dengan WA, baik itu dengan kalau di kampus kita e-learning, kemudian ada Google Classroom, ada Zoom, ada Google Meet, CloudX, Webex dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sebagai acuan bahwa pemerintah memberikan itu untuk WFH. Jadi kita tidak melaksanakan itu secara tutorial fisik ya. Nah, jadi kita mengadakan itu secara daring dalam jaringan. Iya. Itu dia. apa yang ditentukan oleh pemerintah tentunya harus diikuti iya. dan dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kalau enggak bisa kena semprit. Ya, itu begitu. Baik. Sebenarnya di lapangan karena infrastruktur ya dan komputer yang dimiliki oleh para dosen, mahasiswa itu yang menjadi kendala yang berupa bagaimana speknya. Jadi ada speknya harus Android, nah ya, gitu ya. Betul. Kemudian kita bisa melihat provider, ya provider yang berbeda ini juga bisa mengganggu situasional daripada daring tersebut. Nah, jadi jaringan yang tidak stabil sehingga karena signalnya tidak bagus, dia berada di satu daerah yang tidak tersentuh signal, itu juga sebagai kendala ya. Kemudian pada mahasiswa dia mereka belum terbiasa, apalagi mahasiswa baru. Nah, kendalanya seperti itu, kita bisa mengadakan sosialisasi, tutorial. Kita ada memakai yang sifatnya video. Ya, jadi kita memberikan video tutorial. Ada yang langsung live streaming, kemudian dia pola pembelajarannya. Jadi pola dari PBM-nya bagaimana kita sebut dia, apakah e-learning tadi, apakah melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa yang sifatnya tetap dia tidak tatap muka, tetap daring, tetapi dia berada menyentuh kepada keinginan daripada proses belajar mengajar itu. Contohnya
ketika kita memberikan tutorial langsung dengan e-learning itu tidak bertatapan dengan mahasiswa, bukan tatap muka tetapi daringnya tidak bertatapan, hanya berupa konteks-konteks daripada materi perkuliahan. Namun ketika kita memakai Zoom maka terjadi tatap muka, sebenarnya tidak tatap muka tetapi dalam jaringan. Dia kondisi di sana, kita kondisi di sini sebagai dosen, nah, seperti itu. Kemudian mereka lebih kepada kondisi yang kita tidak mengetahui apakah mereka dalam keadaan depresi, stres dan lain sebagainya. Jadi kita kadang-kadang berasumsi, aduh kita buat deh suatu model atau metode yang kira-kira mahasiswa lebih enjoy. Jadi kita tidak langsung materi bla bla bla. Jadi kita membawa mereka kepada bagaimana situasional yang ada saat ini, kemudian kita dekatkan secara persuasif emosional mereka. Nah, itu mungkin jadi ada terobosan-terobosan baru dalam rangka pendekatan antara dosen dengan mahasiswa, karena ini barang baru ya. Barang baru. Sehingga perlu mungkin cara-cara yang lebih fleksibel, sehingga pun mahasiswa merasa enjoy, dan dosen juga enjoy dong, Ibu ya. Enjoy. Nah, jadi beban itu tidak ada di dosen dan tidak ada di mahasiswa. Sama-sama kita melepas itu. Karena apapun ceritanya, kita harus mencapai satu tujuan itu. Betul. Pendidikan dan kecakapan mereka. Jadi tidak hanya dalam bentuk teks. Ya, kemudian kondisi fasilitas itu kita update, kemudian umpan balik daripada proses belajar mengajar kita. Yang intinya output juga menghasilkan. Semuanya bisa digunakan oleh mahasiswa ya, karena mereka merupakan personil yang kedepannya menjadi pemimpin bangsa ini. Tatap muka sebenarnya tergantung pada SKS, SKS-nya ya. Jadi berapa beban yang ditimbulkan dari mata kuliah tersebut sebegitulah. Namun karena kondisi kita seperti sekarang, kita tidak bisa terpaku terhadap SKS tersebut atau dengan jam tersebut. Misalnya di fisikal, kita 2 SKS itu sekitar 50 kali 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam daring sekarang ini, kita tidak bisa seperti itu. Jadi dalam satu SKS itu 50 menit. Di luar itu supaya mereka tidak boring, kita tetap masih connect dengan mereka. Makanya Uma Peduli ini lebih kepada pusat data dan aplikasi informasi dari Pedai, memberikan kuota internet gratis COVID-19 kepada mahasiswa. Ada 45 GB, kemudian untuk 30 hari itu. Kemudian ada register yang 15 GB plus 5 GB untuk CloudX. Nah, itu dari provider yang kita sebutkan dalam bentuk provider yang tertentu ya, kita tidak sebutkan itu ya. Nah, supaya tidak boring, tutorial itu kan bervariasi. Kemudian kita bisa mengisi kuota tersebut di, kalau Uma sudah menyebutkan kuota.uma.acit.id. Jadi www.kuota.uma.acit. Kemudian mereka harus mendaftarkan nomor handphone yang kira-kira akan diisi kuotanya. Nah, seperti itulah peduli yang disampaikan oleh pihak UMA, sehingga proses belajar mengajar ini tercapai kepada proses yang lebih kepada pertumbuhan penciptaan profesional yang lebih handal di dalam perkuliahan. Jadi memang ujungnya juga adalah bagaimana profesionalisme itu kita terapkan sehingga bisa juga menjangkau hal-hal yang mungkin selama ini karena sekarang pakai teknologi dulunya nggak pernah dilakukan ya. Karena kita juga ada agribisnis yang harus praktikum, kemudian ada teknik ya. Nah, itu yang berbau ke praktikum itu tetap melaksanakan perkuliahan, tetapi mematuhi protokol kesehatan. Nah, berjarak sekian, kemudian dia memakai masker, dan kemudian harus benar-benar dia sehat dalam melaksanakan praktikum tersebut. Nah, itu sebagai acuannya. Jadi dia tidak terpapar virus corona. Begitu. Itu ya, karena takutnya akan tersebar ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab dari katakanlah universitas untuk melakukan tes
barangkali. Sebenarnya itu tentang interaksi masing-masing individu dosennya kepada mahasiswa. Tetapi dari peraturan yang disampaikan oleh pihak perguruan tinggi Universitas Medan Area mengasumsikan bahwa kehadiran. Nah, kehadiran di situ kan biasanya dia akan sebutkan dengan absensi. Yeah. Nah, absensi itu harus ada 10%. Nah, kemudian ada tugas-tugas lain yang harus disampaikan, apakah berupa tugas makalah dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ketentuan-ketentuan sanksi itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar tidak melaksanakan yang 10%, ya 50%. Kemudian ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, itu jadi mereka itu diberikan sanksi untuk yang seperti itu. Nah, kemudian kalau interaksi yang diberikan itu berupa tutorial yang berbeda, itu sah-sah saja karena kita kan ada proses itu diberikan kepada masing-masing kebijakan kepada dosennya. Nah, itu jadi sanksi yang lebih lebih fatal tidak terlalu tinggi karena masa-masa Covid ini kan kita tidak bisa membuat mereka semakin depresi tadi, makin stres tadi pada kondisi seperti itu gitu. Jadi kita tidak hanya di misalnya jam 1 ya sampai dengan jam 3 gitu kuliah. Tapi di luar dari jam 3 si dosen tersebut masih mengadakan kontak, interaksi itu gitu. Jadi ada apa, mengapa, bagaimana? Kalau ininya seperti ini bagaimana? Nah, seperti jadi ada pilihan-pilihan sehingga bisa melaksanakan ada absensi itu mungkin dia terlambat, tetapi di tugas dia selesai, kemudian UTS dia ikut, UAS dia nanti ikut, maka sebenarnya sanksi tidak akan diberatkan. Ya, jadi ada fleksibilitas yang diberikan, tapi tetap dalam koridor jalurnya. Tetap semua perguruan tinggi pasti ada klausal yang membuat peraturan masing-masing. Nah, kemudian tentang kontrak itu tetap ada. Sebenarnya kita kan membuat mahasiswa itu bertumbuh secara profesional. Nah, karena ada wabah ini kita tidak bisa fisikal tadi, kita harus daring, maka kontrak itu fleksibel dia. Jadi tidak seperti fisikal kita dulu bahwa ini harus begini. Nah, itu tadi karena menekan kembali itu depresi dengan stres itu. Apapun ceritanya, kondisi psikologikal manusia ada batasnya. Jadi harus kita membuat itu dia bertumbuh dari knowledge, dia bertumbuh dari ability, kemudian dia bertumbuh dari target yang akan dicapainya, kemudian dari behavior. Nah, itu mungkin yang bisa.